Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-izzata bittiba'i sabilihil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi yaf'alu as-sawaba li'annahu al-khallaqul alimul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, safwatul hudati ila siratil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil qalbis salim, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jum'ah yang saya hormati. Rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika bukan karena izin dan takdir Allah, rasanya sulit kita bisa berkumpul di tempat yang paling disukai Allah saat ini. Inilah tempat yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi. Karena Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ayyul biqa ahabbu ilallah fid dunya?" Wahai Jibril, tempat apa yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi? Qala al-masajid. Jibril menjawab, tempat yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi adalah masjid. Saat ini Allah hadirkan kita bukan karena kita sehat. Berapa banyak orang yang lebih kuat dan sehat dari kita tapi tidak berkumpul di tempat ini. Tapi Allah sengaja hadirkan kita. Kalau Allah ingin menjadikan amal yang kita kerjakan ini menjadi amalun soleh, amal yang diterima, Allah ingin hajat yang kita wujudkan dalam bentuk doa-doa kita di sini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kehadiran kita di sini tidak sia-sia, saudaraku. Allah jadikan semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima. Selanjutnya salawat teriring salam mari kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk salatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat, haji dan jihadnya. Tapi jihad yang sesuai dengan ajaran Quran. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah di jalan Allah. Kepada siapa kita boleh berperang? Kepada orang-orang yang lebih dahulu memerangi kamu. Meskipun perang itu perintah, tapi di dalam perintah perang itu ada akhlak, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Hadirin saudara-saudaraku, Anda saya sebut calon-calon penghuni surga. Ketika Rasulullah kumpul bersama sahabat, Rasulullah sampaikan ada 3 amal. Jika 3 amal ini bisa dilakukan oleh sahabat termasuk oleh kita, maka sebesar apapun dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, Allah akan angkat pangkat derajat kita. Maka Rasulullah saat itu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau aku tunjukkan, kata Rasul, 3 amal yang jika kalian kerjakan, dosa-dosa kalian diampuni, meskipun dosa itu lebih besar dari bumi dan langit, diampuni Allah. Yang kedua,
Dengan sebab 3 amal itu, pangkat derajat kalian diangkat oleh Allah. Bukankah selama ini saudaraku, ada orang-orang yang seakan-akan tidak menemukan jalan keluar, berputar-putar dalam kesulitan dan kesusahannya. Bahkan kadang-kadang dia mengangkat tangan untuk dirinya berdoa, untuk keluarganya, bahkan untuk negeri dan bangsa yang ia cintai, ternyata tidak dikabulkan. Apa sebabnya? Bisa jadi kesulitan, doa tidak dikabulkan disebabkan ada dosa-dosa kita yang Allah belum ampuni. Maka di hadis ini ada 3 amal yang jika kita lakukan, dosa-dosa kita meskipun lebih besar dari bumi dan langit, diampuni Allah. Yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Yang pertama disebut tentang menyempurnakan wudu. Wudu ini bukan perkara kecil saudaraku. Nabi Musa itu seorang nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran pernah uji coba senjata. Di dunia ini, jika ada sebuah negara yang melakukan uji coba senjata, misalnya nuklir, kemudian berhasil, maka negara ini pasti akan ditakuti dan dihormati. Nabi Musa ini pernah uji coba senjata dan berhasil. Kapan itu? Ketika Allah tanya kepada Musa, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tanya Allah kepada Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Ini cuma tongkat. Saya gunakan untuk bertumpu. Saya gunakan juga untuk ngoyak-ngoyak daun. Jika daunnya itu jatuh, aku berikan kepada hewan ternakku, dan ada fungsi yang lain. Kata Allah, kamu belum tahu kehebatan tongkat ini. Alqiha, coba sekarang uji coba, lemparkan tongkatmu. Maka saat itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa iza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar, berubah menjadi ular yang sangat besar yang menggeliat. La takhaf, jangan takut. Ambil, pegang. Kata Allah, kami akan kembalikan tongkatmu dalam wujud semula. Artinya Nabi Musa punya senjata. Yang kedua, Nabi Musa itu didampingi oleh ahli diplomat. Negara kita punya pengalaman, punya diplomat ulung yang jago-jago bicara, jago-jago pidato. Misalnya Muhammad Rum dan yang lainnya. Itu orang-orang jago di zamannya. Nabi Musa itu punya diplomat ulung namanya Harun. Yang ketiga, Nabi Musa itu didampingi oleh pendukungnya. Siapa? Umatnya. Senjata punya, pendamping punya, pendukung punya. Tapi kata Allah, ya Musa, in asobatka musibah wa anta ala ghairi tuharoh fala talumanna illa nafsak. Ya Musa, jika musibah itu datang, kamu terkena musibah, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Wa anta ala ghairi tuharoh, sebab kamu tidak dalam keadaan toharoh. Artinya betapa wudhu ini menjadi penting bagi kita saudaraku. Maka ulama-ulama kita ngajarkan tajridul wudhu. Tajridun nikah tidak ada, tapi tajridul wudhu banyak di kitab-kitab fikih. Perbarui wudhu kita. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah ke masjid. Karena dengan berangkat ke masjid, dosa-dosa kita diampuni, Allah angkat derajat kita. Yang ketiga, jadikan waktu hidup kita 24 jam wantizarus shalah ba'das shalah. Kalau kita selesai mengerjakan sholat, tunggu datang sholat selanjutnya. Karena orang yang menunggu datangnya sholat selanjutnya disebut atau dapat pahala seperti orang yang sedang sholat. 3 hal ini saudaraku dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban itu menjadi sahabat yang melakukan apa yang disabdakan Nabi. Belum azan, dia datang ke masjid. Dan hebatnya, setiap datang ke masjid, Sya'ban selalu mengambil posisi bagian kanan imam. Selalu di sebelah posisi kanan. Sampai ada sahabat yang tanya, mengapa kamu ambil posisi sebelah kanan? Apa jawab Sya'ban? Karena saya ingin jika Rasulullah mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, maka saya menjadi sahabat yang pertama dilihat dan dipandang oleh Rasulullah. Sampai begitu selanjutnya, kalau Rasul mengakhiri sholat, Assalamualaikum warahmatullah, nengok kanan,
Sya'ban itu menjadi sahabat yang dipandang oleh Rasul. Tapi satu saat Rasul kehilangan. Begitulah kita. Kalau kita mengerjakan sholat berjamaah sekali saja, sahabat kita tidak datang, pasti kita akan tanya, kemana sahabat kita? Dan itu yang ditanya Rasul, kemana Sya'ban? Karena tidak datang sholat subuh. Tidak ada yang tahu? Tidak. Kalau gitu ada yang tahu rumahnya? Ini salah satu akhlak Rasul. Mendatangi kediaman sahabatnya bersama-sama sahabat lain. Dari masjid ke rumah Sya'ban butuh waktu 3 jam perjalanan. Anda berapa menit? Anda bilang sudah jauh. Tempat tinggal Anda dari masjid. Sampai di rumah Sya'ban, Rasul juga tidak mendapati Sya'ban. Sang istri ditanya oleh Rasulullah, kemana Sya'ban? Kata Rasul, saya kehilangan. Sya'ban tidak datang jamaah. Sya'ban sudah meninggal ya Rasul. Adakah wasiat? Tidak ya Rasul. Tapi saya bingung sampai sekarang, karena sebelum meninggal dunia Sya'ban teriak 3 kali. Apa yang diucapkan? Kata istrinya yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang bagus? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Apa maksudnya ya Rasul? Suamiku yang soleh kok mau meninggal dunia teriak 3 kali, kata Rasul. Laqad kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Ayat ini bercerita tentang sakratul maut. Saya, Anda itu nanti akan mengalami sakratul maut. Dan ketika setiap orang menghadapi sakratul maut, maka saat itu ada amalan-amalan yang pahalanya diperlihatkan Allah kepada kita. Sampai ada dalam satu surah Al-Munafikun, orang yang tidak mau berinfak padahal punya kesanggupan. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada orang yang diberikan harta, diberikan kemampuan dan kesanggupan, ternyata dia tidak mau bersedekah dan berinfak. Ketika datang sakratul maut, terus dia bilang, jika saya tidak mati sekarang, hidup saya sebentar saja, saya akan sedekah. Kenapa dia bilang mau sedekah? Karena saat itu Allah perlihatkan pahala sedekah. Sya'ban diperlihatkan pahalanya waktu dia hidup. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Sya'ban begitu sakratul maut diperlihatkan pahala berangkat ke masjid 3 jam. Sya'ban bilang, coba lebih jauh. Yang kedua, ya Rasul, kenapa teriak? Coba yang bagus saja. Apa maksudnya? Suamimu berangkat ke masjid dalam keadaan cuaca buruk, musim dingin, suamimu menggunakan baju 2 lapis. Baju yang di dalam yang bagus, yang di luar untuk menutupi baju yang di dalam kurang bagus. Di tengah jalan suamimu melihat ada orang yang kedinginan dan butuh bantuan, timbul empatinya, maka dilepaslah baju yang di luar, diberikan buat orang yang sedang kedinginan. Diperlihatkan Allah pahala menolong. Apa kata Sya'ban dalam sakratul mautnya? Aduh, kenapa tidak yang baru saja yang saya kasih? Yang ketiga, ya Rasul, kenapa teriak? Kenapa tidak semuanya? Suamimu sedang sarapan pagi hanya dengan segelas susu. Itulah hidup suamimu yang sederhana. Ketika sarapan dengan segelas susu, datang pengemis minta-minta. Apa yang terjadi? Susu yang mau diminum 1 gelas itu dibagi 2. Sebagian diminum untuk suamimu, sebagian diberikan buat pengemis tersebut. Dikasih lihat pahalanya. Maka Sya'ban suamimu teriak, aduh, kenapa tidak semuanya saja? Saya, Anda sekarang diberikan kesempatan. Albirru la yabla, wazzambu la yunsa, waddayanu la yamut, i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Kebaikan apapun yang kita kerjakan, Allah tidak akan lupakan pahalanya. Wazzambu, dosa apapun yang kita lakukan, jika tidak bertaubat, maka Allah pun tidak akan lupa balasan dan siksanya. Kata Rasul, waddayanu la yamut, Allah yang maha pembalas, dia tidak mati. Kata Nabi, i'mal ma syi'ta. Sekarang
Silakan lakukan apa yang kau suka. Kama tadinu tudan. Tapi ingat, sebagaimana kau berbuat, kau akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Semoga khutbah ini ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi nahana an ittiba'il hawa wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah wa qad wassallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma nashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rashud umara'ana wa zu'ama'ana wa qudatana wa as'id binadana Indonesia wa arkhis as'arana wa tawil a'marana wa la tusannit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.